Berdasarkan pertimbangan hal tersebut di atas, maka Ombudsman menyampaikan saran kepada pemerintah dan otoritas terkait menyangkut 6 hal. Beberapa saran tersebut terkait upaya untuk menjalankan tahapan dan prioritas penanganan secara konsisten. Ombudsman menyarankan agar Presiden mengingatkan para menteri dan pimpinan lembaga terkait memperhatikan keseimbangan prioritas antara program sektor kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi secara konsisten. Hal ini penting agar pemanfaatan sumber daya tidak bias kepentingan pemulihan ekonomi dan dunia usaha, sementara pemenuhan pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan yang terdampak bisa terabaikan. Berikutnya, terkait pelayanan kesehatan dalam pembatasan sosial berskala besar. Ombudsman memberikan saran. Pertama, pemerintah melalui Menteri Kesehatan segera menerbitkan dan mempublikasikan penetapan status pembatasan sosial berskala besar untuk daerah-daerah yang memerlukan perlakuan segera, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina sosial. Kedua, pemerintah melalui Menteri Kesehatan mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga sukarela untuk mengatasi kebutuhan pergiliran tenaga kerja kesehatan yang telah bekerja mencapai batas waktu di rumah sakit untuk pergiliran tersebut. 4. Pemerintah melalui Menteri Perindustrian, pemerintah melalui Menteri Perindustrian melakukan pemutakhiran informasi mengenai perkembangan produksi dan akses distribusi alat kesehatan yang diperlukan oleh pelaku industri kepada seluruh pemerintah daerah dan masyarakat luas. Hal ini penting mengingat kebutuhan dari alat kesehatan sangat tinggi pada saat daerah-daerah mulai mengalami peningkatan wabah atau warga yang terkena wabah. Saran berikutnya adalah terkait pelayanan kebutuhan hidup masyarakat dalam pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar. Ombudsman menyarankan pemerintah memastikan bahwa skema yang diterapkan tidak terkendala oleh identitas domisili berdasarkan kartu tanda penduduk yang dimiliki oleh warga rentan dan menjadi kelompok sasaran, mengingat banyak pekerja di sektor informal memiliki kartu tanda penduduk di daerah asal. Berikutnya, pemerintah disarankan untuk mulai mempublikasikan rencana dan perkembangan inventarisasi dan mekanisme pemberian bantuan kepada masyarakat tidak mampu yang terdampak dari COVID-19. Berikutnya, Ombudsman juga menyarankan agar pemerintah daerah segera menerapkan langkah-langkah prioritas pembatasan sosial berskala besar dan tetap mempersiapkan rencana mitigasi untuk mengantisipasi kemungkinan diambilnya kebijakan yang lebih tinggi, yakni kebijakan karantina wilayah sesuai dengan perkembangan situasi. Ombudsman juga menyarankan agar pemerintah mulai mempublikasikan rencana dan perkembangan inventarisasi, mekanisme pemberian bantuan kepada kelompok sasaran, realokasi anggaran yang telah ditetapkan, dan realisasi mingguan untuk masing-masing skema penanganan dengan tetap memperhatikan inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ombudsman juga menyarankan agar pemerintah daerah segera melakukan realokasi dan sinkronisasi anggaran sesuai arahan pemerintah dan mengumumkan hasil realokasi anggaran maupun ketersediaan anggaran lain yang akan digunakan untuk penanganan COVID-19 dalam rangka pembatasan sosial berskala besar, terutama untuk menyediakan sarana dan prasarana kesehatan maupun bantuan sosial kepada masyarakat.
Hal ini penting untuk menghindari overlapping anggaran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ombudsman juga memberikan saran kepada pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia agar segera menerbitkan instruksi teknis pemberian pelayanan publik kepada masyarakat dengan menggunakan teknologi digital. Terkait dengan pelayanan dalam pengadilan sosial dan penegakan hukum selama pembatasan sosial berskala besar ini, Ombudsman menyarankan agar pemerintah menunjuk instansi teknis untuk mempercepat pelaksanaan pengendalian sosial melalui digital surveillance untuk keperluan tracing, tracking, dan fencing. Untuk itu, Kementerian Kominfo perlu memberikan penjelasan dengan intensitas tinggi kepada publik mengenai pemanfaatan aplikasi pendukung digital surveillance ini dan memastikan bahwa aplikasi yang digunakan telah aman dan terregistrasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Ombudsman juga menyarankan agar pemerintah memastikan ada satuan tugas yang berfungsi untuk mengkoordinir dan mempublikasikan secara berkala mengenai pelibatan masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar terkait COVID-19, terutama untuk memastikan kelancaran komunikasi, logistik, dan daya jangkau rantai pasok selama penerapan pembatasan sosial berskala besar. Ombudsman juga menyarankan agar pemerintah perlu meredakan kontroversi publik terkait pembatasan sosial berskala besar dengan tidak perlu menerapkan darurat sipil, mengingat dasar hukum bagi Polri untuk melakukan tindakan kepolisian telah memadai guna mendukung kebijakan pemerintah sesuai kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan dan termasuk juga Undang-Undang tentang penanggulangan bencana. Ombudsman juga menyarankan agar pemerintah melalui instansi pelaksana terkait agar melakukan pengamanan pintu masuk, kesiapan jalur kedatangan agar tidak terjadi penumpukan, tempat penampungan, tempat karantina, pemeriksaan dan pemantauan kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan pokok pekerja migran Indonesia selama masa penampungan dan karantina. Selain itu, terkait dengan pekerja migran Indonesia yang tidak bisa pulang dari negara yang terdampak pandemik COVID-19 ini, pemerintah juga perlu untuk memastikan mekanisme jaminan keamanan dan pemenuhan kebutuhan pokok pekerja migran Indonesia maupun warga negara Indonesia yang ada di negara-negara tersebut melalui kesepakatan dengan negara terkait. Ombudsman juga menyarankan agar pemerintah segera melakukan investigasi dan memberikan sanksi tegas kepada para pemegang otoritas yang telah lalai dan turut serta mempermudah masuknya warga negara asing yang tidak sesuai dengan ketentuan selama diterapkan pembatasan sosial. Ombudsman juga menyarankan agar pemerintah melalui Menteri Perhubungan Republik Indonesia segera mengambil langkah-langkah tegas terkait pelarangan mudik dengan membuat mekanisme terkait pelarangan mudik mulai dari skema pelarangan mudik hingga memungkinkan reward and punishment yang mungkin bisa diberikan kepada masyarakat. Ombudsman Republik Indonesia juga menyarankan agar pemerintah memaksimalkan terobosan yang sudah dilakukan oleh kementerian dan lembaga terkait penanganan kendala daya tampung di rutan dan lapas, termasuk mengurangi arus masuk narapidana baru untuk pencegahan wabah COVID-19. Terkait mitigasi pelayanan di sektor keuangan, Ombudsman menyarankan pemerintah bersama otoritas jasa keuangan mengefektifkan fungsi pengawasan terkait restrukturisasi kredit di perbankan
maupun non-bank untuk memastikan kepatuhan PUJK terhadap surat edaran yang telah dikeluarkan oleh OJK dan menghindari konflik sosial di masyarakat serta membuat kontak layanan pengaduan dan konsultasi online bagi masyarakat dengan skema khusus selama masa darurat COVID-19. Ombudsman juga menyarankan pemerintah melalui OJK, Ombudsman juga menyarankan pemerintah bersama OJK segera menyiapkan skema relaksasi untuk industri keuangan non-bank, termasuk fintech di dalamnya. Berikutnya terkait antisipasi kemungkinan karantina wilayah. Ombudsman menyarankan agar pemerintah tetap mencermati secara terukur, mengantisipasi, dan mempersiapkan kemungkinan jika ada daerah yang harus masuk ke tahap karantina wilayah dan percepatan mekanisme pengendalian sosial terkait proses tersebut. Ombudsman juga menyarankan agar pemerintah menunjuk institusi pengelola jaringan logistik mempersiapkan rencana mitigasi dan standar prosedur operasi pengamanan rantai pasok apabila karantina wilayah di daerah tertentu harus ditetapkan, termasuk kesiapan skema pelibatan jaringan kerja industri logistik dan transportasi serta jaringan retail yang telah ada. Rekan-rekan media dan publik yang mengikuti live streaming ini, itulah sejumlah saran dari Ombudsman, dan saran tersebut disampaikan sebagaimana diatur pada pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, dan dalam rangka penyempurnaan kebijakan pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan COVID-19. Selanjutnya, Ombudsman Republik Indonesia meminta agar saran ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagai bentuk pelayanan publik kepada masyarakat secara profesional, berkeadilan, dan berkepastian hukum. Jakarta, 1 April 2020. Profesor Hamzulian Rifai, Ketua Ombudsman Republik Indonesia.